Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 3768-3770. Lucy juga mengertakkan giginya. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, keempat monster ini memiliki kulit kasar dan daging tebal, dan tubuh mereka sangat keras, dan mereka tampaknya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Jika energi mereka terus dikonsumsi seperti ini, meski mereka tidak digigit sampai mati oleh monster, mereka akan tetap dikonsumsi hidup-hidup. Semuanya, tunggu sebentar. Hanya dengan bekerja sama kita bisa punya kesempatan untuk menang. Jika kita berada dalam kekacauan sekarang, tidak ada yang bisa melarikan diri dan semua orang akan mati. Teriak Lucy kepada semua orang. Faktanya, orang-orang suci ini juga tahu bahwa jika mereka masuk ke dalam kekacauan sekarang dan mundur, mereka pasti akan dibantai oleh binatang awan yang menginjak salju ini. Lawan! Lawan! Para orang suci berteriak satu demi satu, mata mereka bersinar merah, mengeluarkan semua potensi yang ada di dalam tubuh. Pedang es memancarkan energi pedang satu demi satu, dan energi pedang ini kemudian berkumpul. Boom! 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 Lebih dari selusin orang suci mengeluarkan potensi terbesar mereka, dan setiap energi pedang menghantam monster awan yang melangkahi salju itu dengan keras. Binatang awan yang melangkahi salju itu meraung, dan semburan udara dingin terus keluar dari mulutnya. Tubuh orang-orang suci ini mulai tertutup es. Untungnya, para orang suci ini mempraktikkan teknik berbasis es, sehingga mereka memiliki ketahanan alami terhadap serangan dingin binatang awan melangkah salju. Jika mereka adalah biksu yang mempraktikkan teknik lain, mereka mungkin sudah dibekukan menjadi patung es sekarang. Namun, masing-masing energi pedang mereka dipenuhi dengan energi sedingin es. Jika mengenai binatang awan melangkah salju, itu tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Kedua belah pihak memiliki ketahanan alami terhadap udara dingin. Tepat ketika Lucy, yang lain, dan empat monster-monster sedang gelisah, gelombang panas tiba-tiba menyapu mereka. Es dan api cocok, gunakan bola api ini untuk menyerang. Dave berteriak keras pada Lucy dan yang lainnya. Gelombang panas ini ternyata adalah bola api pamungkas yang diayunkan oleh Dave. Bahkan saat dia bertarung dengan monster tingkat 8 di alam kesengsaraan transendensi, Dave tetap mengamati Lucy dan yang lainnya. Lucy mengangguk, lalu berteriak dengan keras, "Saudari, es dan api cocok, bergembiralah." Lebih dari selusin orang suci meledak satu persatu, mengeluarkan potensi maksimal. Kemudian garis-garis kekuatan spiritual putih berkumpul dengan gila-gilaan di atas kepala bersama dengan lebih dari selusin pedang es. Bola api pamungkas itu terbungkus dalam kekuatan spiritual putih ini, seperti bola es, dengan api menyala di dalam hatinya. Segera setelah itu, kelompok energi spiritual ini dengan cepat menuju ke empat binatang awan yang melangkahi salju. Boom! Bola kekuatan spiritual ini meledak di depan empat monster-monster. Kemudian gelombang panas menyapu, dan lautan api langsung menelan binatang awan yang melangkahi salju itu. Raungan datang dari mulut binatang awan yang melangkahi salju. Bahkan ada bau daging terbakar yang terus keluar. Kesempatan telah tiba, pedang suci. Lucy melihat ini dan berteriak keras. Lebih dari selusin orang suci mengayunkan pedang es secara bersamaan, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk pedang panjang yang besar. Pedang panjang itu melambai, dan langit dan bumi berguncang. Sikat. Cahaya pedang langsung melewati lautan api, dan jeritan binatang awan melangkah salju juga berhenti pada saat ini. Ketika apinya berangsur-angsur menghilang, tubuh keempat binatang awan yang melangkahi salju telah terpisah. Perlahan-lahan, pedang besar itu perlahan menghilang. Pada saat ini, Dave juga mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan seluruh ruangan terhenti. Lalu cahaya putih memancar. Binatang awan yang melangkahi salju di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah mutiara yang memancarkan kabut putih melayang ke udara. Pil binatang buas. Melihat mutiara itu, Dave melihat bahwa itu adalah pil binatang buas dari binatang awan melangkah salju. Di dalam pil binatang ini, masih ada semburan cahaya dingin yang memancar keluar. Dave memegang pil binatang buas di tangannya, dan rasa dingin yang menggigit menyebar ke seluruh tubuhnya. Anda tahu kekuatan Dave saat ini, dia sama sekali tidak takut dingin, apalagi dia masih memiliki sumber api. Pil binatang buas dari binatang awan yang melangkah salju benar-benar bagus.
Dev langsung melemparkan pil binatang buas dari binatang awan yang melangkah salju ke dalam cincin penyimpanan. Lucy juga memimpin orang-orang untuk mengumpulkan pil binatang buas dari 4 binatang awan yang melangkahi salju. Monster yang sangat langka ini, pil binatang buas sangat berharga. Oke, ayo cepat pergi. Tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan kita harus energi untuk perjalanan di depan. Dev berkata kepada para orang suci. Lagi pula, tidak ada orang yang mencari jalan di belakang, jadi saya tidak tahu bahaya apa yang ada. Lucy dan yang lainnya mengangguk, lalu melanjutkan bergerak maju bersama Dev. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, Yosemite tiba bersama orang-orang dari keluarga Mu. Melihat mayat tergeletak di tanah, semua orang di keluarga Mu merasa mati rasa. Paman Mu, ini adalah mayat murid-murid istana Guanghan, serta para penggarap biasa yang tertipu. Saya khawatir tidak satu pun dari mereka yang selamat. Kata seorang anggota keluarga Mu kepada Yosemite. Yosemite sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi serius. Mereka bahkan belum mencapai titik ekstrimnya, tapi sudah banyak orang yang mati, mereka pasti menemui sesuatu yang mengerikan, atau mungkin monster. Apa yang terjadi hingga menyebabkan begitu banyak orang tewas? Lanjutkan perjalanan. Semuanya, mohon perhatikan sekeliling. Yosemite memimpin semua orang ke depan dan segera menemukan binatang awan melangkah salju yang telah mati secara tragis. Binatang awan yang menginjak salju, ini adalah binatang awan yang menginjak salju. Ketika keluargamu melihat binatang awan yang menginjak salju, mereka semua berteriak kaget. Lagi pula, monster jenis ini sudah bertahun-tahun tidak terlihat, dan beberapa orang mengatakan binatang ini telah punah. Begitu banyak binatang awan yang melangkah salju yang terbunuh, dan pil binatang buas itu juga diambil. Mungkinkah orang-orang suci dari istana Guanghan yang melakukannya? Yosemite memandangi mayat binatang awan yang melangkah salju, dan merasakan sedikit gugup di hatinya. Jika binatang awan melangkah salju ini benar-benar dibunuh oleh orang suci dari istana Guanghan dan Dev, maka kekuatan orang-orang ini tidak boleh diremehkan. Pamanmu, seharusnya orang-orang suci dari istana Guanghan yang melakukannya. Bagaimanapun, hanya mereka yang berada di depan kita. Sepertinya wanita tertua menebaknya dengan benar. Penguasa istana-istana Guanghan diam-diam mengembangkan orang suci, mungkin karena dia ingin bersaing dengan keluarga Mu kita. Istana Guanghan ini baru saja dibangun, dan mengandalkan keluarga Mu kita, tapi saya tidak menyangka hal itu berkembang secara diam-diam di balik layar. Kata salah satu anggota keluarga Mu. Tidak peduli bagaimana istana Guanghan berkembang, mereka tidak boleh menjadi saingan keluarga Mu kita. Keluarga Mu kita telah berkembang selama ribuan tahun, dan istana Guanghan baru saja berdiri. Setelah peristiwa di kutub ini, saya akan melaporkannya langsung ke kepala keluarga. Istana Guanghan harus dihancurkan. Setelah Yosemite selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan semua orang terus bergerak maju. Dev dan yang lainnya bahkan tidak tahu bahwa orang-orang dari keluarga Mu mengikuti mereka, semakin dekat ke lokasi. Namun saat mereka hendak mencapai lokasi, sederet jejak kaki muncul di atas salju putih. Jejak kakinya sangat jelas, terlihat jelas baru saja diinjak, jika diinjak untuk waktu yang lama mungkin sudah tertutup salju tebal. Tuan Chen, apakah ada yang sampai di sana lebih dulu? Lucy melihat jejak kaki itu dan bertanya dengan gugup. Dev tidak berbicara, tetapi berjongkok dan melihat jejak kaki itu dengan hati-hati. Dia dengan lembut menyentuh jejak kaki itu dengan telapak tangannya, dan sejumlah besar kesadaran spiritual langsung melonjak ke arah jejak kaki itu. Yelena, yang sedang berjalan keras di depan, tiba-tiba dikelilingi oleh kesadaran, dan seluruh tubuhnya menjadi gugup. Dia terluka, dan dia berhasil melarikan diri dari serangan binatang awan melangkah salju, dan sekarang dia tidak ingin menjadi sasaran lagi. Yelena tidak tahu siapa yang mengincarnya, tetapi dia tahu bahwa begitu dia ditangkap, tidak perlu memikirkan konsekuensinya. Sebagai seorang kultivator wanita, jika Anda terluka dan tertangkap, yang menanti Anda adalah penghinaan tanpa akhir. Yelena mengertakkan gigi dan berjalan ke depan dengan putus asa. Selama dia memasuki wilayah kutub, mungkin masih ada harapan untuk bertahan hidup. Lagi pula, ada banyak bahaya di daerah kutub, dan terdapat berbagai jenis monster. Yelena lebih suka menghadapi monster daripada biksu bejat. Itu dia masih hidup. Dev menarik kesadarannya, dengan keterkejutan yang mendalam di wajahnya. Dia tidak menyangka Yelena bisa melarikan diri dari mulut binatang awan melangkah salju. Tuan Chen, siapa itu dia? Lucy bertanya cepat.
Orang yang bertanggung jawab atas kantor pendaftaran Istana Guanghan di kota Nanjing, Yelena Lan. Kata Dev. Saudari Yelena, dia masih hidup. Lucy tampak sedikit bersemangat setelah mendengar ini. Ayo cepat pergi. Kita harus menghentikannya sebelum dia memasuki kutub. Dalam kondisinya saat ini, dia pasti akan mati jika memasuki kutub. Setelah Dev mengatakan ini, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dengan menggunakan langkah pembengkokan api, dia berada beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Setelah melihat ini, Lucy dan yang lainnya buru-buru mengejarnya. Yelena merasa ada seseorang yang mengejarnya, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berlari ke depan sekuat yang dia bisa. Tapi aura di belakangnya semakin dekat, jadi Yelena hanya bisa berbalik tiba-tiba dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Ledakan. Salju yang berterbangan menyapu langit, ini adalah serangan sengit Yelena. Dev mengendurkan telapak tangannya dan dengan mudah menyelesaikannya. Nona Lan, ini aku. Kata Dev cepat. Yelena menghela nafas lega saat dia melihat itu adalah Dev. Tapi dia tidak tahu bahwa Dev datang bersama orang suci dari Istana Guanghan. Apa yang kamu lakukan di sini? Yelena sangat terkejut, lagi pula, dengan kekuatan Dev, dia akan mati jika sampai ke lokasi. Terlebih lagi, bagaimana Dev melewati wilayah binatang awan melangkah salju? Saudari Yelena. Saat ini, Lucy dan yang lainnya juga tiba. Melihat Lucy dan yang lainnya, Yelena benar-benar lega. Namun, saat dia rileks, Yelena langsung merasa pusing dan pingsan. Tadi dia hanya menahan dengan satu nafas, tapi sekarang Lucy dan yang lainnya ada di sini, Yelena bisa menjadi santai. Dev melangkah maju untuk memeriksa Yelena dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia terluka parah dan harus dirawat tepat waktu. Tuan Chen, kita akan memasuki wilayah kutub, dan di sini bersalju, dan tidak ada bantuan medis untuk pengobatan di sini. Lucy melihat sekeliling dan berkata, kalian semua berkumpul untuk melawan angin dingin. Saya akan segera menyembuhkannya. Jika terlambat, dia akan benar-benar mati. Organ dalamnya telah basah kuyup oleh udara dingin. Dev meminta Lucy dan orang suci lainnya untuk membentuk lingkaran, dan kemudian menggunakan auranya untuk menahan angin dingin di sekitarnya. Lucy segera mengatur selusin orang suci untuk berkumpul di sekelilingnya, dan kemudian aura melonjak keluar dari tubuh. Selusin aura berkumpul untuk membentuk perisai pelindung, melindungi Yelena di dalam. Tetapi ketika Dev hendak memulai pengobatan, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia merasakan sekelilingnya dengan waspada. Rusak, ada yang mengikuti di belakang, kita harus pergi. Dev menyadari bahwa ada yang mengikuti. Dia menduga mereka berasal dari keluargamu, jadi dia segera membawa Yelena. Jika dia terus melakukan pengobatan di sini, ketika keluargamu datang, dia takut tidak ada yang bisa pergi. Ketika Lucy dan yang lainnya mendengar ada yang mengikuti mereka, mereka segera mengatur aura, membangkitkan semangat, dan berjalan cepat menuju kawasan kutub. Setelah melewati penghalang, Dev dan yang lainnya memasuki wilayah kutub. Namun pemandangan di kawasan kutub sama dengan di tempat lain. Seseorang telah menggunakan formasi di wilayah kutub ini. Meskipun formasi tersebut sekarang sangat lemah sehingga hampir tidak ada, ketika saya melangkah ke sini, saya masih merasakan aura yang berbeda, seolah-olah saya telah melewati penghalang tertentu. Dev berkata dengan sedikit cemberut. Ya, saya juga merasakannya. Sepertinya ketika saya masuk, ada sedikit perlawanan, seolah-olah penghalang formasi menghalanginya. Lucy mengangguk dan berkata, cepat pergi, cari tempat tersembunyi, dan obati Nona Lan dulu. Dev menggendong Yelena dan berjalan menuju sebuah bukit kecil. Bukit itu tertutup salju tebal, seperti kuburan besar. Bersambung.